Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Guru Tetap Yayasan Non-PNS. Nah, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mengenai pendahuluan yang akan dibacakan oleh Ike. Untuk saudara Ike dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan pendahuluan dari observasi ini. Latar belakang observasi ini yakni pendidikan adalah penentu generasi muda untuk masa depan, karena di tangan pendidiklah generasi muda akan menjadi generasi yang tangguh dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan yang lebih damai dan sejahtera. Oleh sebab itu, agar guru dapat menjadi teladan, guru harus melaksanakan amanah profesinya secara baik dan benar. Adapun tujuan dari observasi ini diantaranya untuk memahami kepribadian guru, etos kerja guru, dan kode etik yang harus dimiliki guru sebagai guru yang profesional. Dan manfaat dari observasi ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi pembaca dan pengobservasi. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai hasil observasi, yaitu ada 2 guru yang akan dipresentasikan oleh Mutiara dan Ismi. Untuk saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pada guru tetap yayasan non-PNS. Di sini ada 2 guru yang kami observasi. Yang pertama yaitu Ibu Dena Apriliani. Beliau merupakan guru kelas 6 di MI Cigendong. Baik teman-teman, di sini bisa dilihat hasil observasi yang telah kami lakukan. Pada poin pertama yaitu tentang peran guru dalam membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan norma. Menurutnya, seharusnya guru menjadi seorang fasilitator, motivator, role model yang baik untuk membentuk kepribadian anak. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang contoh yang dilakukan olehnya terhadap peserta didik. Menurutnya, salah satu contoh atau beberapa contoh untuk membentuk akhlak karimah yaitu disiplin datang lebih awal sebelum siswa, berpenampilan sopan, bersih, dan menarik. Kemudian menjaga perilaku yang baik sebagai contoh teladan bagi anak atau siswa. Kemudian untuk poin yang ketiganya tentang bagaimana menghadapi peserta didik yang pintar dari segi kognitif, namun dari segi perilakunya kurang. Menurut Ibu Dena ini, maka sebaiknya anak itu diberikan bimbingan dalam segi spiritual maupun sosial. Dan pada poin yang keempat yaitu tentang upaya yang dilakukan seorang guru saat sekolah itu memberikan tunjangan yang tidak sepadan dengan apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia harus mengajar secara sempurna atau full, tapi tunjangan yang diberikan tidak sepadan. Menurutnya itu harus tetap bekerja sepenuh hati dengan rasa ikhlas karena mendidik itu tidak pernah terukur oleh materi. Dan poin yang terakhir yaitu tentang persiapan dalam mengajar, yaitu melakukan perencanaan, membuat RPP, membuat materi ajar yang tepat, merencanakan strategi yang tepat, dan evaluasi pada akhir. Begitu observasi yang kami lakukan. Mungkin yang selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Ismi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan
presentasi guru kedua yang bernama Ibu Witri Rabiatul Adawiyah SHG. Beliau merupakan guru kelas 4 SD. Hasil observasinya yaitu yang pertama ialah untuk membentuk kepribadian anak secara norma ialah dengan tidak hanya sekedar pemerintah, tetapi langsung menjadi contoh dan mempraktekannya. Kedua, keteladanan yang mampu membentuk akhlak anak usia SD, salah satunya memberikan contoh untuk mengucapkan salam ketika masuk ke rumah, maka guru memberikan contoh mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Ketiga, untuk menghadapi anak yang pintar tapi perilakunya kurang baik, hal yang pertama dilakukan ialah menyelidiki penyebabnya terlebih dahulu. Setelah mengetahui penyebabnya, maka beliau akan memberikan suatu hal yang pas untuk memperbaikinya. Keempat, ialah apabila di saat sekolah menuntut mengajar secara full, tetapi tidak diberikan tunjangan yang sepadan, maka beliau tetap mengajarkan pengajaran kepada anak secara maksimal, karena pendidikan memang tidak diukur dengan materi saja. Dan yang terakhir ialah hal-hal yang dipersiapkan untuk pengajar, salah satunya ialah memberikan materi dan metode yang memang tidak monoton, serta membuat suasana serius tapi santai. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai analisis yang ada beberapa poin. Poin yang pertama dibacakan oleh Isma, kedua oleh Saudari Mila, ketiga Nika, keempat Nur, dan kelima Indri. Untuk saudari-saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk analisis poin pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai guru, kita harus memiliki sikap yang sesuai dengan norma-norma seperti guru harus bermoral dan beriman, guru harus menghargai dan mempromosikan sikap-sikap Pancasila, guru harus dapat mengembangkan dan membina kebersamaan, guru harus saling menghormati dan menghargai, guru harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan, dan guru harus memiliki pandangan luas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Berdasarkan observasi dari kedua guru tersebut, dapat terlihat bahwa keduanya mampu bertindak dan bersikap sebagai guru yang sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, yang tercermin dari jawaban mereka sebagai role model, memberikan aksi yang nyata, tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan praktek secara nyata. Dengan menjadi role model bagi peserta didik, maka guru secara tidak langsung telah memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Nah, dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh dan teladan serta mengembangkan serta membangkitkan motivasi bagi siswanya. Nah, oleh karena itu, seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang analisis yang selanjutnya yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Guru itu harus memiliki sikap yang dewasa, bertanggung jawab terhadap anak didiknya, baik itu dalam pengembangan jasmani maupun rohaninya. Seperti guru harus membiasakan diri untuk menerima, kemudian memberikan kritik dan saran, kemudian mentaati peraturan ataupun melaksanakan tugas secara mandiri, kemudian menampilkan tindakan atau menunjukkan keterbukaan dalam berpikir atau bertindak berdasarkan kondisi peserta didik, kemudian memiliki perilaku yang berpengaruh
positif dan perilaku yang dapat disegani oleh peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, mampu menerima dan menempatkan diri dalam berbagai situasi. Nah, berdasarkan hasil observasi kelompok kami, ternyata jawaban kedua guru tersebut sudah menampilkan diri sebagai guru yang mampu berpribadi yang mantap, memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dapat dilihat dari jawaban keduanya sama-sama menunjukkan bahwa guru tersebut sudah memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Mungkin sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang keempat, yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Sebagai seorang guru harus memiliki sikap bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Meskipun tugas guru lebih kepada fasilitator, akan tetapi tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Melihat dari hasil observasi yang kelompok kami lakukan, guru tersebut menunjukkan kebanggaan menjadi guru dan sangat menjunjung tanggung jawab dan etos kerja. Sekalipun gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memenuhi kehidupan sehari-hari, akan tetapi tetap memberikan pengajaran yang terbaik. Karena pendidikan bukan hanya tentang materi saja, meskipun itu juga diperlukan. Namun, kembali lagi kepada tujuan utama guru, yaitu untuk mengabdikan diri kepada negeri dan untuk mencetak generasi yang mandiri. Karena proses pendidikan bukan hanya waktu yang singkat. Maka mereka mengajar dengan ikhlas karena kesadaran kerja menurut agama, berlandaskan semangat tauhid dan tanggung jawab ketuhanan. Seorang guru yang memiliki etos kerja akan mempengaruhi semangat, kualitas, dan produktivitas kerja yang dilakukannya, sehingga berapapun materi yang ia dapatkan tidak menyurutkan semangat dan kebanggaannya terhadap profesi guru. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai menjunjung tinggi profesi guru. Guru sebagai tenaga profesional dalam hal ini memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Etik menjadi pedoman baginya untuk tetap profesional. Selain itu, seorang guru juga sebagai petugas profesional juga diwajibkan lebih dari oleh suatu dalam menjalankan tugasnya mendidik dan mendidik anak. Hasil dari observasi yang kelompok kami lakukan yaitu ketika ditanya mengenai apa yang harus dipersiapkan oleh ibu pengajar jika ada upaya yang dilakukan, maka jawaban kedua guru tersebut tidak jauh berbeda, yaitu memiliki perencanaan pembelajaran seperti RPP dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan dari hal ini menunjukkan bahwa guru bertindak mengerjakan tugasnya di atas kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Baik, untuk selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran yang akan dipresentasikan oleh Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Jika teman-teman tadi kurang mendengar mengenai menjunjung tinggi kode etik profesi guru, di sini saya akan disinggung sedikit yang kesimpulannya bahwa kedua guru tersebut mampu menunjukkan bahwa guru tersebut bertindak mengerjakan tugasnya di atas kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Baik, mengenai kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi mengenai kompetensi kepribadian guru non-PNS yang bekerja di yayasan tetap, kelompok kami telah mengobservasi dua guru dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, yang mereka dapat menjawab sesuai instrumen yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua guru tersebut bisa menjadi memiliki kepribadian yang baik dan bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, mengenai sarannya, yang pertama, untuk observer, yaitu kami, di mana kami harus melakukan observasi
baiknya dan dilakukan secara objektif. Dan yang kedua, bagi para guru dan juga sebagai kami juga sebagai seorang pendidik, calon pendidik dan juga penulis, maka kami harus mampu menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, profesi, dan kepribadian. Terkhusus pada kompetensi kepribadian ini, sehingga seorang guru di samping memenuhi tugasnya, yaitu membimbing, memberikan pengajaran, dan juga sebagainya, juga mampu memiliki kepribadian yang baik agar guru tersebut bisa menjadi teladan bagi peserta didik, dan kami bahu-membahu bersama-sama membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja kesimpulan dan saran dari saya, dikembalikan kepada MC. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.